demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini. Aku Iqbal Satrio dari Sasa Rusia Angkatan 2020. Oke, kesibukannya sekarang apa Bang? Oke, untuk kesibukan saat ini organisasi aja sih sebenarnya di BEM Kema Unpad sebagai Kepala Departemen Propaganda dan Aksi. Oke, kita berbicara reformasi ya. Sebenarnya reformasi ini kan kalau kita tarik secara definisi reformasi itu apa gitu. Reformasi adalah perubahan secara kultural gitu. Lain hal dengan revolusi. Revolusi itu yang merubah sistem gitu, mengacaukan sistem dan pun akhirnya strukturalnya juga diubah. Sistem dan struktural itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya 98 reformasi itu kan yang diubah lebih secara kulturalnya aja gitu. Baik itu seperti kultural politiknya terutama ataupun di sistem pemerintahan gitu. Tapi nggak perubahan secara menyeluruh gitu. Kayak kita lihat aja negara kita sistemnya tetap demokrasi gitu dan pun juga secara sistem negaranya itu dipimpin oleh seorang presiden gitu. Itu nggak berubah secara total seperti mungkin di revolusi. Mungkin itu kalau secara aku tarik secara definisi gitu. Peristiwa Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergerakan sosial di Indonesia. Peristiwa yang dilatar belakangi oleh rangkaian krisis moneter yang pertama kali terjadi di Thailand pada tahun 1997 ini kemudian merebak ke negara lain khususnya Indonesia. Diskursus mengenai gerakan mahasiswa sendiri tidak bisa dipisahkan dengan dinamika sosial yang terjadi pada masing-masing periode waktunya. Terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Angkatan 98 merupakan salah satu angkatan yang memiliki fungsi paling mutakhir dan berpengaruh dalam mengganti kekuasaan politik serta turut andil dalam menciptakan masa demokrasi di Indonesia. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Gerakan mahasiswa 98 berhasil menjatuhkan era rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Tak hanya itu, gerakan mahasiswa pada era ini juga berhasil menciptakan masa reformasi dengan cita-cita demokrasi. Namun, gerakan mahasiswa pada tahun 98 tidak berjalan dengan mudah. Banyak rintangan demi mencapai reformasi seutuhnya. Sepanjang rangkaian peristiwa 98 tidak dapat dihindari bahwa terjadinya banyak peristiwa berdarah. Trisakti 12 Mei 1998 serta rangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 1998 merupakan harga yang tidak ternilai demi terciptanya reformasi di tanggal 21 Mei 1998. They beat the wrong guy. They beat the wrong people. You see that? The student is not guilty. These people, the green people, they are the guilty one. Kerusuhan, penculikan, pelanggaran HAM oleh aparat merupakan beberapa dari banyak tantangan gerakan mahasiswa di era 98 pada saat itu. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, mahasiswa mencapai kemenangannya dengan lengsernya Soeharto sebagai tanda berakhirnya rezim Orde Baru pada saat itu. Apa perbedaan paling menonjol gitu antara aktivisme 98 dan mungkin aktivisme di masa kini gitu? Pada akhirnya kita dikebiri oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jika disahkan, maka negara Indonesia akan mengalami. Maka dari itu saya ada sedikit hadiah nih buat teman-teman semua. Aku ambil case-nya di reformasi di korupsi gitu. Bahwasanya kayak mereka menganggap gitu reformasi itu udah berjalan dengan baik, tapi akhirnya dikorupsi oleh orang-orang yang dimana memiliki kepentingan. Tapi kita lihat lagi juga yang mengkorupsi reformasi, yang membuat reformasi itu tidak berjalan dengan baik juga orang-orang yang turun di 98 gitu.
hambatan gerakan mahasiswa di era sekarang itu apa sih? Telah disepakati poin-poin kesepakatan antara mahasiswa dengan Insinyur Indra Iskandar MSI selaku Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai berikut. 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota Dewan. Kedua, Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara setiap perencanaan undang-undang lainnya yang belum disahkan. Soal pergerakan yang menghambat. Nah, sebenarnya menghambatnya nih di sosialitinya ini gitu. Yang dimana terutama dari mahasiswanya. Mereka terlalu meromantisasi daripada pergerakan 98. Mereka ngelihat 98 itu sebagai suatu hal yang mewah, suatu hal yang nggak perlu diagungkan selamanya gitu sebagai kita mahasiswa. Di 98 juga gitu ya. Mereka tuh juga mengagungkan gerakan 66 sebenarnya. Saat itu yang bisa menurunkan Soekarno gitu. Nah, sekarang ini terjadi lagi romantisasi ini. Sama romantisasi gerakan 98 terus dilakukan, gerakan akan terus terhambat gitu. Dan pun juga yang penghambatnya lagi dari persetujuannya ini, dimana mereka punya kepentingan besar gitu. Dan pun juga mereka orang-orang yang pernah ada di dunia pergerakan mahasiswa. Jadi mereka paham gitu bagaimana pola pergerakan mahasiswa. Mereka paham bagaimana untuk mengstop, untuk menghambat pergerakan mahasiswa gitu. Karena tadi mereka tuh pernah turun terjun langsung di pergerakan mahasiswa. Jadi ya kalau menurut aku, kalau untuk dari mahasiswanya sendiri itu, langkah pertama untuk menghilangkan penghambat itu, mengatasi penghambat itu adalah jangan meromantisasi gerakan 98. Oke, boleh untuk semangatnya kita teruskan gitu. Mungkin apa hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa 98? Tokoh-tokoh di 98 ya saat itu mereka sudah sangat sesuai dengan cita-cita mereka gitu. Hikmahnya adalah kita harus tetap belajar dan pun mengkritisi segala hal. Mungkin itu. Yang benar-benar bisa mengeksekusi daripada suatu perubahan itu rakyat secara menyeluruh, bukan cuma mahasiswa gitu.